Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pemberantasan korupsi itu jangan lupa, kalau kita tidak hati-hati, dia bisa terjebak pada dua titik ekstrim yang destruktif ya. Yang pertama, fake, yang saya istilahkan dengan festivalisasi, dan yang kedua adalah politisasi. Jadi ketika pemberantasan korupsi itu tidak digerakkan oleh spirit menegakkan keadilan ya, yang substantif, dia akan mudah bertransformasi menjadi sekedar panggung sandiwara dalam tanda kutip. Itulah yang dinamakan dengan festivalisasi. Jadi ada bentuk real penangkapan, operasi tangkap tangan, kemudian dilanjutkan dengan penegakan hukum yang mengharu-birukan publik ya. Tetapi kemudian hanya sampai di situ saja. Kinerja dari institusinya tetap tidak berubah. Ya. Kemudian tidak berapa lama kemudian berulang lagi kejadian korupsi di institusi yang sama, dan itu sudah kita cermati ya. Misalnya dalam satu pemerintah daerah berulang kepala daerahnya tertangkap kasus korupsi, atau begitu juga di dalam satu kementerian ya, berulang fenomena korupsi yang sama terjadi dengan orang yang berbeda ditangkap oleh aparat hukum dalam konteks korupsi. Nah, ini namanya kita hanya melakukan festivalisasi ya. Memberantas korupsi bukan untuk tujuan substansi ya. Ada juga memberantas korupsi yang bahkan dikatakan oleh peneliti yang care, yang peduli dengan fenomena ini, yang distilahkan dengan politisasi, yaitu ketika agenda pemberantasan korupsi itu disalahgunakan ya, menjadi alat untuk menekan lawan-lawan politik ya, sehingga lawan-lawan politik itu tunduk dan patuh pada kekuatan politik yang lagi berkuasa. Nah, teman-teman, fenomena ini bukan asumsi ya, tetapi kita bisa melihat beberapa tulisan ilmiah yang berbicara tentang itu ya. Misalnya riset Daini tahun 2005 yang menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi itu kerap diadopsi menjadi alat politik ya. Alih-alih berfokus pada upaya pembersihan sistemik, pemberantasan korupsi dimanipulasi untuk menekan lawan politik sekaligus mengkonsolidasi kekuasaan. Di skala internasional kita bisa melihat misalnya penelitian dari Ruwende tahun 2023, fenomena Zimbabwe, di mana program atau kampanye anti korupsi yang digelorakan pemerintah itu dikritik oleh sejumlah pihak karena program itu bergerak dalam batas kepentingan elit penguasa demi mempertahankan hegemoni politik ya. Nah, dampak dari kontaminasi politik ini sangat fatal bagi struktur ketatanegaraan. Komitmen pemberantasan korupsi yang didorong oleh motif pencitraan itu terbukti gagal membangun fondasi kepercayaan publik yang kokoh dan berlanjut. Kita lihat penelitian ada di sini, Zhou tahun 2025 dan kawan-kawan, dan Zai tahun 2026 berbicara konteks Cina, yang dari temuan mereka ini menunjukkan bahwa kampanye anti korupsi di Cina
ya, itu gagal meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pemerintahan pusat secara signifikan ya. Walaupun kampanye anti korupsi ini terbukti mampu mereduksi persepsi korupsi di tingkat lokal. Ya. Nah, ini temuan-temuan ini mengkonfirmasikan bahwa program pemberantasan korupsi, kampanye pemberantasan korupsi yang bias politik ya, itu akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan, ya. Menimbulkan persepsi bahwa kegiatan itu hanya sekedar pencitraan, sekedar kepentingan, bukan untuk kepentingan yang besar, memperbaiki kinerja institusi, ya, memperbaiki kinerja negara. Nah, kalau pada kesempatan ini kita bisa memberikan gambaran bagaimana kebijakan atau parameter dari pemberantasan korupsi yang berhasil. Pemberantasan korupsi yang berhasil itu pertama adalah independensi dari aparat penegak hukum dari intervensi politik, dan ini benar-benar sesuatu yang menjadi challenging, menjadi tantangan untuk dihadirkan. KPK, kepolisian, kejaksaan itu adalah entitas hukum, walaupun mereka berada di bawah eksekutif misalnya ya, tapi mereka harus diniscayakan memiliki independensi untuk menegakkan hukum dan keadilan itu bukan atas kepentingan pertimbangan politik atau konflik of interest, kecuali interestnya adalah interest nation, interest publik ya, untuk kemaslahatan negara dan untuk kesejahteraan publik. Dan ini adalah tantangan yang harus dihadirkan. Jadi ya, jangan sampai pemberantasan korupsi dilakukannya OTT ya, itu menjadi festivalisasi ya, menjadi aktivitas yang ramai, penuh teatrikal, penuh keharubiruan, bahkan menyebabkan sosial media viral dengan beragam macam preferensi ketidaksukaan, tetapi kemudian tidak berimplikasi terhadap apa yang kita namakan dengan perbaikan performa institusional dari negara. Ya. Negara, institusi negara, kinerjanya tidak berubah setelah adanya pemberantasan korupsi di institusi itu atau penegakan kasus korupsi di institusi itu, dengan setelah dilakukannya penegakan hukum terhadap perilaku korupsi, tidak berubah. Performance tetap, misalnya tetap tidak berpihak kepada publik, tetap menyulitkan ya. Hal-hal yang seperti itu menunjukkan pemberantasan korupsi itu gagal menghadirkan tujuan yang sahih, tujuan yang sebenarnya, yaitu tujuan untuk memperbaiki kinerja institusional negara agar kemudian negara bisa memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Dan yang tidak kalah penting bahwa parameter itu adalah kepercayaan publik ya, bahwa kita ya, masyarakat merasakan hadirnya pemberantasan korupsi itu benar-benar dirasakan dalam bentuk
parameter-parameter yang dirasakan pada sehari-hari di masyarakat. Contohnya misalnya, Anda tahu bahwa ada satu penelitian yang mengatakan inflasi, ya, itu punya korelasi erat dengan perilaku korup birokrasi, korup negara. Karena perilaku korup negara itu menyebabkan biaya produksi, biaya distribusi, biaya administrasi, dan banyak biaya lainnya itu meningkat. Dan biaya-biaya ini kemudian dibebankan kepada masyarakat, kepada publik melalui harga-harga barang yang tinggi juga. Nah, dengan melakukan pemberantasan korupsi, biaya-biaya ini seharusnya bisa turun dan bisa menekan, ya. Jadi bisa menekan biaya transaksi, biaya produksi, ya. Nah, itu kemudian bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi ketika pemberantasan korupsi dilakukan, penangkapan orang dilakukan, tetapi ya ketika berurusan dengan birokrasi tetap harus melakukan mengeluarkan biaya, ya, yang tinggi, ya, tidak mudah, tidak lancar. Artinya pemberantasan korupsi itu seperti yang saya katakan tadi adalah pemberantasan korupsi yang kuat dilakukan karena fenomena festivalisasi atau politisasi. Nah, artinya memang kalau kita ingin melihat pemberantasan korupsi yang benar-benar real adalah pemberantasan korupsi yang berhasil meningkatkan, ya, efisiensi dan penguatan tata kelola kelembagaan negara. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.